Puji Tuhan. Selamat pagi keluarga besar GPD Tiberias Bogor yang dipelihara Tuhan dengan luar biasa. Puji Tuhan, pada saat pagi hari ini kita bisa merayakan Natal ya. Kita menikmati Natal di hari ini, tapi kita sebelumnya mau mendengarkan firman Tuhan. Kita akan berdoa, saudara-saudara. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan, kami bersyukur di hari yang baru, kami masih bisa bernafas, dan kami boleh merayakan kelahiran-Mu Yesus. Suatu hal yang berharga bagi kami, mengingat kasih-Mu, Engkau datang ke dalam dunia. Biarlah sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, berikan hikmat bagi kami, urapan yang baru, sehingga kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam firman-Mu pada pagi hari ini. Berfirmanlah Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, sebelum kita kedengaran firman Tuhan, kita menikmati bersama-sama pujian berikut ini. Kita mau sambut Raja di atas segala raja dalam hidup kita. Joy to the world, the Lord has come. Let earth receive her King. Joy to the world, the Lord has come. Let earth receive her King. Haleluya. Mari angkat suaramu, kita tinggikan Dia, Raja di atas segala raja. Joy to the world, the Lord has come. Let us receive her King. Let every heart prepare Him room, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Hai dunia, gembiralah dan sambut Rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama bersyukur. Mari musik memuji Tuhan, haleluya. Oh yeah, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Yeah. Hai dunia, gembiralah dan sambut Rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama Haleluya. Puji Tuhan. Kita akan dengarkan firman Tuhan dengan judul He Was Born. Dia telah lahir. Siapakah dia? Yaitu Yesus Kristus yang kita peringati hari kelahirannya hari ini, saudara-saudara. Saya akan bacakan ayat pokok kita pada pagi hari ini adalah dalam Lukas pasalnya yang kedua ayat 11. Kita baca ya saudara-saudara ya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Yesus adalah juru selamat kita. Kalau ada kata juru, saudara-saudara, berarti itu ahli. Kalau ada juru masak, dia ahli masak. Kalau dia juru kemudi, dia ahli dalam mengemudikan. Ini juru selamat. Yesus, dia ahli dalam menyelamatkan kita, saudara-saudara. Saudara-saudara percaya? Kita bersyukur pada hari ini kita merayakan kelahiran Yesus. Kelahiran Yesus ini mengingatkan kita bagaimana seorang perawan
Maria yang kebingungan, bahkan seorang Yusuf yang kebingungan juga mengapa calon istrinya mengandung lebih dahulu. Semua itu dipertanyakan oleh banyak orang, saudara. Mereka kebingungan, tetapi Yusuf seorang yang taat dan tulus hati. Dia tetap taat, tetap dia mengambil Maria sebagai istrinya untuk mewujudkan misi Allah dalam kehidupan manusia, saudara-saudara. Dan pada pagi hari ini saya akan menyampaikan beberapa alasan atau mengapa Yesus lahir ke dalam dunia, menjelma menjadi manusia, mulai dari bayi yang lemah, saudara-saudara. Maria mengandung, dalam kandungannya itu ada Yesus yang dibuahi oleh Roh Kudus. Itu suatu hal keajaiban, saudara-saudara. Itu tidak bisa kita pikirkan melalui logika manusia. Bagaimana Allah hadir melalui Maria dalam kandungannya yang dikandung melalui benih dari Roh Kudus, saudara. Lahirlah Yesus. Mengapa Yesus mau datang ke dalam dunia? Yang pertama, saudara-saudara, Allah ingin memulihkan dan mengembalikan gambar dan rupa Allah yang rusak karena dosa manusia. Kita tahu bersama-sama, saudara-saudara, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa sehingga manusia dan keturunannya sampai sekarang semua telah berbuat dosa. Sejak lahir manusia sudah berdosa, saudara-saudara. Di dalam Roma 3 ayat 23 sampai 24 kita baca, saudara-saudara ya. Roma 3 ayat 23 sampai 24 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Dia ingin mengembalikan, memulihkan keadaan manusia. Gambar rupa Allah sudah rusak dalam manusia. Dia ingin mengembalikan dengan cara apa? Dengan penebusan. Saudara, kelahiran Yesus itu tidak bisa terlepas dari kematian dan kebangkitannya. Itu satu paket, saudara. Kelahiran, kematian, kebangkitan, bahkan kenaikan, saudara. Itu satu paket misi penyelamatan Allah dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Yesus datang untuk menebus kita. Dia mau mengorbankan dirinya, mengosongkan dirinya. Allah dengan segala kemahakuasaannya, segala maha, saudara-saudara. Dia melepaskan atribut kealahannya, merendahkan diri, menjadi manusia, bahkan taat sampai dia mati di kayu salib, saudara-saudara. Untuk apa? Untuk menebus kita, saudara-saudara. Pada zaman dahulu di perjanjian lama, untuk menebus orang melakukan kesalahan dan dosa, itu harus ada darah. Dahulu dengan korban binatang, saudara-saudara, sesuai dengan statusnya, ya. Kalau yang sederhana itu dengan burung, kalau yang mapan, yang tingkat ekonominya lebih lagi, itu dengan binatang. Kambing, domba, saudara-saudara ya. Itu harus dengan darah. Syarat untuk penebusan dosa adalah dengan darah. Tetapi Yesus datang dengan darahnya sendiri untuk menebus kita, saudara-saudara. Tidak ada yang bisa menyelamatkan manusia selain manusia itu ditebus oleh darah Yesus. Mengapa Allah harus datang, inisiatif datang ke dalam dunia dalam bentuk manusia, supaya dia mati di kayu salib, darahnya tercurah, itulah yang menebus kita. Tidak ada satupun yang dapat menyelamatkan kita, bahkan kebaikan kita, amal kita, saudara-saudara, itu tidak membuat kita masuk ke dalam surga selamat. Tapi oleh darah Yesus yang tercurah, saudara-saudara, dia harus lahir lebih dahulu. Kita baca di dalam Ibrani 9 ayat 12. Dalam Ibrani 9 ayat 12 berkata, dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal, saudara-saudara. Dengan darahnya sendiri dia harus datang ke dunia
Dia harus lahir menjadi bayi lebih dahulu. Dia bertumbuh dewasa. Dia melayani. Dan dia disalib. Dia mati dan dibangkitkan untuk menebus kita. Itu misi Allah datang ke dalam dunia melalui Yesus, saudara-saudara. Itu yang pertama. Yang kedua apa, saudara? Mengapa Yesus harus hadir dalam dunia dalam bentuk manusia, saudara-saudara? Yesus datang untuk mengalahkan tipu daya iblis. Adam dan Hawa yang jatuh ke dalam dosa kalah dengan godaan iblis, saudara-saudara. Dan dengan pengorbanan Yesus yang darahnya tercurah di atas kayu salib, manusia bebas dari cengkraman iblis, saudara-saudara. Sebab itu, jika kita percaya kepada Yesus atas pengorbanannya di atas kayu salib, kita bebas dari belenggu si iblis, saudara-saudara. Kita harus ingat itu, saudara-saudara. Itu hal yang kedua. Yang hal kedua ini saya mau tambahkan dalam Wahyu 2 ya. Wahyu 12, maaf. Wahyu 12 ayatnya yang ke-10 sampai 11 berkata, dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Saudara ingat, kita bersyukur dengan kelahiran Yesus. Dia mau lahir, mati, mencurahkan darahnya supaya iblis dikalahkan dengan tipu dayanya, saudara-saudara. Ketika kita mati, dipanggil Tuhan, kalau kita percaya, malaikat Tuhan jemput kita. Kita masuk ke dalam Firdaus. Tapi ketika kita tidak percaya Yesus, malaikat maut itu, si iblis itu yang mencengkram, saudara-saudara, untuk masuk dalam Hades dan kemudian ke neraka, saudara-saudara. Kita bersyukur ya, kelahiran Yesus satu paket dengan kematian dan kebangkitan. Itu yang kedua, saudara. Yang ketiga, Yesus datang agar manusia dapat melihat kemuliaan Allah dan mengenalnya secara dekat. Kita baca dalam Yohanes 1, saudara-saudara. Yohanes 1 ayatnya yang ke-14 sampai 18. Firman Tuhan berkata, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang Dia dan berseru katanya, inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku. Itu kata Yohanes ya. Lalu ayat 16. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada dalam pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Saudara, ketika Yesus datang, kita bisa mengenal lebih dekat. Saudara ingat saya ingat dalam Keluaran ya, saya catat di sini, Keluaran 33 ayat 18 sampai 23. Ketika Musa meminta kepada Allah supaya Allah memperlihatkan keberadaannya, kemuliaannya. Tidak bisa, saudara-saudara, karena Allah itu kudus adanya. Tidak bisa manusia melihat kemuliaan Allah. Bisa mati, saudara-saudara, pada saat itu. Tapi kita bersyukur melalui Yesus, Dia yang datang. Dia tidak bisa langsung datang sebagai Allah yang begitu seperti dalam perjanjian lama, saudara-saudara. Tidak bisa melihat secara langsung. Tapi dengan Yesus kita bisa melihat. Manusia bisa belajar dari Yesus, meneladani Yesus. Kita lihat Yesus mulai dari bayi, anak-anak, remaja, pemuda, sampai usia dewasa,
umur 30 tahun dia melayani, dia memberikan teladan bagi murid-murid, bagi semua manusia yang percaya kepada Tuhan. Manusia bisa melihat keberadaan Allah melalui Yesus, saudara-saudara. Kalau dalam Yohanes 14 ayat 8-9, di situ Filipus meminta, tunjukkan kepadaku mana Allah, di mana Allah, bagaimana rupa Allah. Tapi Yesus menjawab, engkau sudah melihat Allah. Kalau engkau melihat aku, kata Yesus, engkau sudah melihat Allah. Berarti segala kepenuhan Allah dalam Yesus Kristus yang sudah lahir, menjelma menjadi manusia, supaya dia juga bisa merasakan apa yang kita rasakan, saudara-saudara. Dia bisa merasakan sakit, dia bisa merasakan sedih, dia bisa merasakan penderitaan, penganiayaan. Dia lebih tahu, saudara-saudara. Saya rindu baca ayat ini, Ibrani 4 ayat 15. Ibrani 4 ayat 15 berkata, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Saudara, jangan ragu. Kelahiran Yesus mengingatkan kita, dia juru selamat kita. Dia sudah merasakan lebih dahulu apa yang kita rasakan. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Firman Tuhan katakan, dia akan dinamakan Immanuel, Allah beserta dengan kita. Telah lahir juru selamat. Saudara masih percaya sampai sekarang dengan segala pergumulan saudara? Ingat, Natal ini mengingatkan kita bahwa juru selamat itu sudah ada. He was born. Dia sudah lahir, dia sudah mati dan bangkit bagi kita, saudara-saudara. Semangat Natal membawa kita menjadi punya harapan, saudara-saudara. Ada juru selamat dalam kehidupan kita sehari. Dia ahli dalam memberikan keselamatan bagi kita dalam dunia. Bahkan sampai kita berjumpa muka dengan Allah kita yang luar biasa, saudara-saudara. Puji Tuhan. Selamat Natal, saudara-saudara. Natal adalah harapan yang pasti bagi kita. Puji Tuhan, saudara. Mari kita berdoa. Kami bersyukur bahwa firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kami bahwa Yesus, Engkau Allah yang sudah hadir menjelma sebagai manusia supaya kami ditebus, supaya kami boleh menang terhadap tipu daya iblis, supaya kami dapat mengenal Engkau lebih dekat lagi melalui Yesus adalah firman itu sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kami dapat merayakan dengan sukacita sepanjang hari ini Tuhan. Makna Natal yang sesungguhnya itu dapat kami raih Tuhan. Bahkan sebentar sore kami akan beribadah bersama-sama jam 6 sore Tuhan. Kami akan merayakan bersama-sama Tuhan. Engkau yang akan dimuliakan dalam kehidupan kami. Dan kami lebih dekat lagi memaknai Natal. Terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami. Kami alaskan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas saudara-saudara. Maaf. Saya mau mengatakan bahwa sebentar sore kita akan ibadah jam 5 sore ya. Kalau kemarin tanggal 24 jam 6 sore, hari ini jam 5 sore saudara-saudara. Mari datang nikmati indahnya Natal pada malam nanti saudara-saudara. Selamat Natal, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.